Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku lah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, perjalanan hidup seringkali terasa seperti perjalanan di padang gurun. Ada saat-saat di mana kita merasa lelah, bingung, bahkan seolah-olah berjalan tanpa arah yang jelas. Masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan berbagai pergumulan hidup sering membuat kita merasa seperti bangsa Israel di padang gurun, perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tetapi dalam kisah Keluaran kita melihat sesuatu yang indah. Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Setiap pagi Allah menurunkan mana dari surga. Mana itu bukan sekedar makanan, tetapi tanda bahwa Allah memelihara umatnya setiap hari. Perjalanan mereka memang berat, tetapi Allah memastikan mereka tidak mati kelaparan di tengah perjalanan menuju tanah terjanji. Saudara-saudari, apa yang dilakukan Allah bagi bangsa Israel di padang gurun, Ia lakukan juga bagi kita hari ini. Namun makanan yang Ia berikan kepada kita jauh lebih besar daripada mana. Ia memberi kita roti dari surga yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri dalam Ekaristi. Ekaristi bukan hanya simbol, Ekaristi adalah Tuhan sendiri yang menjadi makanan bagi jiwa kita. Mengapa Tuhan memberikan dirinya sebagai roti? Karena Tuhan tahu bahwa manusia bukan hanya lapar secara jasmani, kita juga lapar secara rohani. Kita lapar akan makna hidup, lapar akan kasih, lapar akan pengharapan, dan lapar akan damai. Dan kelaparan itu tidak bisa dipuaskan oleh uang, jabatan, atau kesuksesan. Hanya Tuhan sendiri yang dapat memuaskan kelaparan terdalam hati manusia. Saudara-saudari, Injil juga mengingatkan kita akan satu hal penting. Roti ini hanya diterima oleh mereka yang menyadari bahwa mereka lapar. Orang yang merasa dirinya tidak membutuhkan Tuhan tidak akan mencari Dia. Tetapi orang yang sadar bahwa hatinya kosong akan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan berkata, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Setiap kali kita datang ke Ekaristi, sebenarnya kita sedang melakukan hal itu. Kita datang dengan tangan kosong, tetapi dengan hati yang terbuka untuk menerima Tuhan. Saudara-saudari, hal yang paling mengagumkan dari iman kita adalah Allah tidak hanya menciptakan kita, tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi memberikan dirinya sendiri kepada kita sebagai makanan. Siapa yang bisa membayangkan hal seperti itu? Allah menjadi manusia, kemudian Ia merendahkan diri lebih jauh lagi menjadi roti bagi kita. Ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Karena itu Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku dan percaya kepadaku." Datang kepada Yesus berarti kita mau bergerak mendekatinya. Kita tidak tinggal diam dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Dan percaya kepada Yesus berarti kita menerima dengan iman bahwa Ia sungguh hadir bagi kita dalam Ekaristi. Saudara-saudari, setiap kali kita menerima Ekaristi,
kita sebenarnya sedang menerima bekal perjalanan menuju tanah terjanji yang kekal. Seperti mana yang menguatkan bangsa Israel di padang gurun, demikian juga Ekaristi menguatkan kita dalam perjalanan hidup menuju kerajaan Allah. Semoga setiap kali kita datang ke altar Tuhan, hati kita selalu berkata dengan kerinduan yang mendalam, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu